Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainuddin, mahasiswa PPGJ Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Pendidikan IPA. Video pembelajaran kali ini berisi tentang materi zat adiktif. Model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah scientific, sedangkan metode yang digunakan adalah diskusi, presentasi, tanya jawab, dan juga pengamatan. Saya bertugas di SMP Pahlawan Nasional Medan, Jalan Durung nomor 205. Selamat mengikuti video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga anak bapak semuanya bisa datang ke sekolah dan belajar sebagai mestinya seperti hari ini ya. Oke, untuk hari ini coba ketua kelasnya tidak ada yang nggak datang hari ini? Ada Pak. Siapa itu? 8. Oke, 8 ya. Oke, semoga dapat di pertemuan berikutnya bisa hadir ya. Oke, sebelum kita belajar, coba posisi dari kursinya dicek dulu sedikit supaya dia rapi, nanti bagus ya. Iya. Iya. Oke, udah rapi semua. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa sejenak ya. Oke, coba Bidan pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa sejenak untuk kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Sistem pencernaan. Iya, tentang sistem pencernaan. Di situ kita membahas tentang organ-organ pencernaan manusia dan juga kita membahas tentang makanan, ya kan? Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita juga masih membahas tentang makanan. Masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Makanya anak bapak ini bapak harapkan antusias untuk mengikutinya. Karena dengan mempelajari ini nanti mudah-mudahan anak bapak bisa mengetahui makanan-makanan yang layak dikonsumsi seperti apa, dan kandungan-kandungan makanan itu ada yang berbahaya dan ada yang tidak. Semuanya nanti akan kalian ketahui kalau belajarnya serius dan tekun ya. Jadi materi minggu lalu tadi tentang sistem pencernaan, yang di situ ada tentang makanan. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang makanan, kira-kira aja kalau kamu memilih makanan, kira-kira hal apa yang pertama kali pertimbanganmu di dalam memilih makanan itu? Oh, expirednya. Yang lain, enak atau tidak enaknya, ya kan? Oke, David. Rasanya, Bella. Oh, ada label halalnya. Ada banyak faktor yang mendasari kita di dalam hal pemilihan makanan, ya kan? Tetapi yang tidak kalah penting tadi itu ada yang mengatakan enak atau tidak enaknya Pak, ya kan? Nah, enak atau tidak enaknya ini berarti berkaitan dengan zat yang kita tambahkan. Nah, disinilah yang akan kita bahas tadi. Zat yang ditambahkan itu apa saja supaya enak. Tapi kalau Bapak biasanya di dalam memilih makanan, yang pertama Bapak lihat itu adalah penampilannya dulu. Ya kan? Kalau penampilannya sudah menarik, biasanya apa yang akan kita lakukan? Nah, baru kita rasanya. Kalau rasanya sudah kok, baru nanti kita berulang kali untuk membelinya ya. Jadi kompetensi dasar yang akan kita penuhi hari ini
menganalisis berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Terus membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan zat adiktif bagi kesehatan. Ini kompetensi dasarnya. Sedangkan zat aditif bagi kesehatan, ini kompetensi dasarnya. Sedangkan kalau dia indikator pencapaiannya, indikator pencapaian itu artinya hal yang harus kalian penuhi pada saat belajar, ya. Yang pertama, melalui studi pustaka, pengamatan peserta didik dapat membedakan jenis zat aditif alami dan buatan dalam makanan dan minuman dengan tepat dan benar, ya. Yang kedua, melalui studi pustaka dan diskusi, peserta didik membuat laporan pengamatan dan mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Itu tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya ada Bapak coba perhatikan ini. Jadi pada saat belajar nanti ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Nanti di sini Bapak akan menampilkan video. Nah, video yang Bapak tampilkan ini nanti kalian cermati LKPD-nya, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian yang sudah dibagi pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi kelompoknya tetap itu. Nah, setelah nanti kalian diskusikan, habis itu baru kalian nanti presentasikan ke depan dan yang lain menanggapi. Nah, itu adalah prosedur pembelajaran kita hari ini. Hari ini penilaian yang akan Bapak ambil yang pertama nanti setelah kita selesai belajar itu nanti ada namanya penilaian pengetahuan. Bapak bagi soal. Selain itu penilaian sikap ini paling penting. Sikap yang Bapak ambil hari ini itu adalah tanggung jawab. Terus dia juga percaya diri dan disiplin. Oke, ini ya. Satu kelompok ya. Ini modulnya sama ya. Biar bisa membaca yang lain. Sekarang kita perhatikan dulu video yang Bapak akan bagikan ini. Pasca rendam dan cuci dengan tawas, kolang kaling ini wajib masuk proses lanjutan yaitu rebus. Dan di tahap ini, jurus jitu meracik manisan kolang kaling dipamerkan. Nanti kurang menarik. Harus dikasih warna ini. Oh, jadi ini ya, jadi warna. Perhatikan ya. Menarik. Kalau ini pewarna apa nih, Pak? Setelah kalian tonton video itu tadi, itu merupakan salah satu produsen makanan ya. Yang ternyata produsen makanan ini dia menambahkan zat-zat tertentu ke dalam makanan. Coba tanggapanmu Ajeng tentang video yang kamu tonton. Ayo.
Dela, tanggapanmu terhadap video yang kamu tonton tadi. Setelah kamu nonton, kira-kira apa tanggapanmu terhadap video itu? Dia memasukkan sebuah tawas yang itu sebenarnya kalau untuk makanan. Oke, terus? Tadi warna batik itu kan seharusnya untuk yang lain, bukan untuk makanan. Oke, itu dia. Coba kasih tepuk tangan. Ya, jadi di dalam produsen makanan ataupun minuman itu tadi, si produsennya, si pembuatnya tadi menambahkan zat-zat yang berbahaya ke dalam makanan. Dia tadi menambahkan tawas, ya kan? Terus dia juga menambahkan zat pewarna. Coba tujuan dari pemberian zat pewarna ini untuk apa? Supaya menarik. Nah, ini biasanya seusia kalian ini itu hal yang pertama kali di dalam memilih makanan itu tadi warna. Makanya produsen itu berlomba-lomba membuat warna makanan itu semenarik mungkin. Nah, salah satu cara dia tadi itu adalah menambahkan pewarna batik. Kira-kira berbahaya apa enggak itu? Iya, berbahaya. Nah, inilah tadi dengan kita mempelajari ini yang sudah kalian bawa tadi, ini ada beberapa bungkus makanan yang sudah kalian bawa. Nah, kita nanti akan mengidentifikasi kira-kira dari komposisinya ini ada nggak zat adiktif yang aman atau justru sebaliknya yang berbahaya bagi kita. Nah, sekarang coba bagi kelompoknya seperti minggu semalam, kelompoknya untuk mendiskusikan LKPD yang sudah Bapak bagikan. Oke, sekarang bagi kelompoknya. Oke, nah. Ayo bagi. Ayo kelompoknya. Karena pandemi itu tolong jaraknya buat kita nggak boleh dekat-dekatan ya. Ya. LKPD ini LKPD lembar kerja peserta didik KD. Coba kalian buka di situ yang di tabel itu. Ya. Yang pertama di bagian ayo amati, bagian D. Siap? Belum? Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Kelompok 1? Gak ada. Kelompok 2 ada yang mau ditanya? Oke, gak ada. Kelompok 3? Gak ada. Oke. Sudah siap semua? Nah, oke, kita mulai presentasi. Coba, oke, kita mulai presentasi. Coba kelompok 2 mungkin. Coba presentasikan halaman yang paling depan Dela. Kelompok 2 mewakili. Coba yang lain nyimak ya. Ya. Pengamatan garis jeruk di dalam garis jeruk mengandung warna kuning SCFG CI 15985. Pemanis dan itu makanan pengawetnya nggak ada, penyedapnya garam, aditif lain seperti stabil nabati, ekstra jeruk anti pewarna huruf kuning CI 7536.
Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, jadi dari presentasi si Dela tadi kalau kita dengarkan, itu ternyata makanan-makanan yang kalian bawa ini bungkusnya ternyata banyak sekali mengandung berbagai macam zat adiktif ya. Ada tadi yang pemanisnya ada yang pengawet, ada juga pewarna dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Coba siapa ini yang mau presentasi? Mungkin kelompok 3. Coba. Ya, silakan. Fungsi dari zat aditif pada makanan. Apa tadi fungsinya? Yang pertama fungsinya apa tadi? Oke, memperlambat proses pembusukan. Biasanya digunakan apa ini? Pengawet, ya kan? Oke, apalagi tadi? Meningkatkan atau menjaga nilai gizi. Meningkatkan ataupun menjaga nilai gizi, ya. Terus ada lagi? Memperkaya rasa, warna, dan penampilan. Iya, memperkaya rasa dan juga penampilan, ya. Biasanya kalau rasa itulah memang kalian sering menambahkan garam, menambahkan MSG ataupun micin, menambahkan gula ke dalam masakannya. Sedangkan kalau pewarna, mungkin pada saat mama kalian masak itu ada nambahkan kunyit, ya kan? Ada juga nambahkan misalnya masak kue mengasih pewarna dan lain sebagainya, ya. Jadi makanan sehat itu sebenarnya adalah makanan yang mengandung bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama. Yang kedua, dia harus higienis. Yang ketiga, suhunya normal saat dimakan. Makanya makanan-makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas ini tidak seharusnya kalian sering konsumsi. Terus apa lagi? Tidak sulit dicerna. Ini dia kategori makanan yang dikatakan dengan makanan sehat. Nah, pertanyaannya, apakah makanan yang kalian konsumsi sudah memenuhi standar kesehatan itu? Tentu. Belum tentu. Jadi untuk itu perhatikan ini, ya. Jadi makanan yang kalian masukkan harus higienis. Jangan nanti jajan di pinggir jalan yang terbuka nggak ditutup, ya kan? Terus apa lagi? Suhunya. Kadang minum es dingin, habis itu makan nasi. Ini sering terjadi. Dia beli bakso misalnya, udah baksonya panas-panas, habis itu minumnya es. Ini tidak seharusnya kalian lakukan lagi, ya. Fungsi makanan. Nah, apa sih fungsi makanan bagi tubuh kita? Yang pertama dia pastinya untuk memperoleh energi. Kalian bisa berdiri, bisa bicara, atau apapun yang kalian lakukan itu karena adanya makanan, ya. Terus untuk pertumbuhan sel, makanya kalian dari lari-lari itu tambah tinggi, tambah besar, tambah berat, itu karena makanan yang kita konsumsi. Selain itu apalagi? Mengganti sel-sel yang rusak. Makanya kalau kamu luka, kalau kamu jatuh, kok lama-lama sembuh, kemana dia? Itu karena kamu mengkonsumsi makanan. Terus apalagi? Penunjang dan pengatur proses di dalam tubuh, ya. Makanya ada zat besi yang untuk menguatkan gigi dan tulang kita dan lain sebagainya, ya. Nah, cuma sayangnya sekarang ini makanan-makanan yang kita konsumsi itu sudah terkontaminasi dengan berbagai macam zat yang seharusnya tidak ada di dalam makanan. Ada zat yang berbahaya. Nah, zat-zat yang ditambahkan atau dimasukkan ke dalam makanan inilah yang kita sebut dengan istilah zat adiktif. Jadi zat yang ditambahkan dan dicampurkan pada makanan itu biasanya sering ini dimasukkan, ya kan? Ini sering nggak kalian konsumsi ini atau masukkan ke dalam makanan? Sering, ya kan? Terus ada pewarnanya, ada gula, dan ada di bawah sini misalnya ada mamanya suka misalnya taruh daun salam, taruh serai, taruh kunyit dan lain sebagainya. Nah, itu semua yang dikatakan dengan zat adiktif, ya. Makanya secara garis besar zat adiktif itu dibagi dua, ada alami dan ada buatan atau sintetis. Berikutnya fungsi zat adiktif. Jadi fungsi zat adiktif yang pertama di situ memperbaiki tampilan. Ini yang ditambahkan adalah pewarna. Makanya makanan supaya menarik ditambahlah dia pewarna.
Cuman sayangnya tadi pewarna ini ada alami dan ada buatan. Coba pewarna alami apa yang sering kita gunakan? Pandan. Nah, ada pandan memberi warna Hijau. hijau. Terus apa lagi? Daun suji. Apa? Daun suji digunakan untuk enggak pewarna apa ini? Hijau. Oh, hijau. Terus apa lagi? Buah naga. Apa? Buah naga. Buah naga pemberi warna merah. Oke. Jadi ini dia memperbaiki tampilan ya. Terus ada meningkatkan cita rasa. Meningkatkan cita rasa supaya enak. Apa? Ada gula. Ada bumbu. Ada garam. Banyak ya. Terus memperkaya kandungan gizi. Ini bisa juga misalnya tambahkan gula, kan ada gizinya. Ada juga ditambahkan misalnya minyak ikan misalnya. Ada ditambahkan kecap dan lain sebagainya ya. Terus mengawetkan. Ya, apa contoh pengawet? Biasanya kalau orang-orang yang di pinggir pantai yang kerjaannya nelayan, untuk mengawetkan ikan dikasih Kapori. Garam. garam. Makanya ada ikan asin, ya kan? Coba ikan asin itu nggak usah kamu masukkan ke dalam kulkas, dia nggak akan membusuk. Kenapa? Karena asinnya itu tadi bisa mengawetkan makanan. Kenapa dia bisa awet? Karena ikan itu tadi sudah terlalu asin sehingga bakteri-bakteri tidak bisa melakukan metabolisme di dalam ikan itu. Makanya ikannya tetap awet, ya. Jadi materi yang kita pelajari hari ini bisa kalian terapkan langsung pada kehidupan kalian, ya. Jadi kalian mulai hari ini harus lebih selektif lagi di dalam memilih makanan-makanan yang layak kalian masukkan ke dalam tubuh. Karena makanan yang kalian masukkan ke dalam tubuh sangat menentukan kesehatan kalian. Semakin kalian banyak memasukkan zat-zat aditif ke dalam tubuh, maka semakin berbahaya bagi tubuh kalian, ya. Misalnya kalau terlalu konstan bisa nanti menyebabkan penyakit kanker. Makanya akhir-akhir ini kita sering dengar penyakit kanker ini semakin kesini semakin banyak kasusnya, ya kan? Mungkin kerabat, tetangga, saudara kalian pernah mengalami yang namanya penyakit kanker ini. Salah satu pemicu utamanya itu adalah zat aditif yang dimasukkan ke dalam tubuh sudah terlalu banyak, sehingga zat aditif ini bersifat karsinogen. Maka lama-kelamaan inilah yang memicu terjadinya kanker di dalam tubuh, ya. Makanya mulai hari ini masing-masing tanamkan di dalam dirinya pada saat kamu membeli makanan, periksa komposisinya. Kalau terlalu banyak zat aditif yang ada di situ, apalagi zat aditifnya sintetis dan berbahaya, ya seharusnya kamu sudah tidak lagi membeli makanan. Misalnya terlalu menarik, itu harusnya dicurigai, ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Coba Haikal, dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulan yang kamu dapat apa kira-kira? Silakan Haikal. Bacakan. Buat sendiri. Dan aditif adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Fungsinya untuk memperlambat proses pembentukan, meningkatkan atau menjaga nilai gizi, memperkaya rasa, warna dan penampilan. Dan aditif terbagi menjadi dua, yaitu alami dan sintetis. Golongan zat aditif yang sering ditambahkan pada makanan yaitu seperti roiko, gula, dan garam. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, dari kesimpulan yang diberikan si Haikal tadi, Bapak berikan sedikit masukan. Jadi kata si Haikal tadi, zat aditif itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam makanan. Jadi apapun sebenarnya yang kamu masukkan ke dalam makanan itu disebut dengan zat aditif, baik alami maupun ya. Terus di bawahnya tadi apa fungsinya? Yang pertama tadi untuk memperbaiki tampilan, memperbaiki
nilai gizinya, memperbaiki rasanya, untuk mengawetkan dan lain sebagainya, ya. Cuma di nomor kesimpulan dia yang terakhir tadi, 4 golongan zat adiktif yang sering ditambahkan pada makanan. Ya benar, misalnya ada gula, ada apalagi proiko, garam. Tapi ini dia banyak golongan, 4 golongan zat adiktif. Apa saja? Itu dia spesifik ke namanya. Oke. Nah, ini yang paling sering ditambahkan. Ya, ada tadi zat adiktif yang paling sering apa? Iya. Pewarna, pemanis, penyedap dan pengawet. Ini yang paling sering ditambahkan. Perhatikan ke depan di sini. Ini ada jurnal ilmiah tentang penelitian yang dilakukan oleh para penggiat. Coba perhatikan, deteksi formalin dalam tahu di pasar tradisional Purwakarta. Nah, kalau kita perhatikan, dan coba diperhatikan. Nah, di sini pada saat dia melakukan penelitiannya, dia mengambil sampel tahu dari berbagai macam di Purwakarta tadi, dari 9 produsen. Nah, pada saat dilakukan penelitian, ternyata dari 9 tahu yang dia teliti, 4 dari 9 tahu ini mengandung atau positif mengandung formalin. Dan kita tahu tadi formalin itu adalah pengawet yang diperuntukkan untuk apa formalin? Mengawet. Untuk minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya. Materi selanjutnya untuk minggu depan itu kita akan membahas tentang zat adiktif. Ya, kalau hari ini kita membahas zat adiktif, minggu depan kita akan membahas tentang zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Nah, minggu depan kita akan bahas. Tapi Bapak harapkan nanti di rumah setelah pulang ini atau nanti kamu ada kesempatan, tolong kamu baca bukumu tentang zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Itu yang akan kita bahas. Sampai mana? Ya, zat adiktif itu ya pokok bahasanya mulai dari pengertiannya, pembagiannya, itu yang harus kalian baca, ya. Nah, sebelum benar-benar Bapak akhiri proses pembelajaran ini, Bapak ingin ada masukan dari kalian. Kira-kira proses pembelajaran kita ini seharusnya bagaimana? Ada hal yang kamu tidak suka, hal yang kamu suka di mana? Supaya untuk minggu depan kita bisa membuat proses pembelajaran lebih menarik lagi atau lebih menyenangkan bagi kita semua. Oke, coba dari kelompok sini. Coba kira-kira menurutmu proses pembelajaran kita ini bagaimana? Menyenangkan, bermanfaat, terus bisa dapat ilmunya secara langsung, dijelaskan juga secara langsung, jadi lebih mengerti. Oke, kasih tepuk tangan dulu Dela. Jadi Dela tadi mengatakan dengan mempelajari ini, si Dela lebih memahami, lebih tahu, sehingga nanti untuk kedepannya dia lebih selektif di dalam memilih makanan, ya. Oke, kalau Ajeng kira-kira mas mana? Lebih baik tuh, jadi kita bisa menonton mereka di rumah, tapi secara langsung. Oh, jadi apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan secara langsung, ya. Oke, ini Bapak kasih evaluasi soal, yang mana soal ini nanti kalian akan jawab. Dari buku Dan semuanya sudah selesai soalnya? Semoga nanti hasilnya bagus ya. Oke. Ya. Sebelum benar-benar diakhiri proses pembelajaran ini, untuk keberkahan proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Pelajaran ini kita tutup, marilah kita berdoa sejenak.
Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak bapak semuanya. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini mendapat keberkahan dari Sang Pencipta. Terus jangan lupa untuk menerapkan ilmu yang kamu peroleh hari ini di kehidupan nyata ya. Tetap jaga kesehatan dan jaga protokol kesehatan, apalagi masa COVID seperti ini. Jangan lupa bawa masker kemana-mana ya. Oke, Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.